Kira-kira seperti itu. Kalau saya maksudnya saya memang dulu itu nggak tertarik gitu. Saya jadi guru itu udah jadi guru tapi kok nggak tertarik juga. Nah, waktu itu saya itu kan dari kecil senangnya elektronika. Memang saya sekolahnya kan STM, pas tes juga kok gampang masuk saya, padahal saya nggak pinter. Itu perasaan Iya, maksudnya pada saat itu saya merasa beruntung. Begitu lulus langsung ada nota dinas. Saya dikasih nota dinas di SMP 57. Gaji saya 23.000. 23.000 berapa ya? Sebenarnya kalau menurut saya elektro itu kan keterampilan, nggak usah ulangan, tapi kan nilai diambil dari ulangan itu. Nah, Bapak cara ngasih nilainya gimana? Melihat oh ini Ya, namanya siapa? Oh cakep, dan candain duluan apa gimana? Ya, mungkin juga ada juga ya mungkin perasaan yang seperti itu ya. Kalau orang cakep itu terus dia komunikasinya lebih dekat. Saya gitu. Nah, setelah Bapak pindah di sana, itu pelajaran elektro juga dihapus. Sekarang Bapak mau ngajar apa nih? Kepala sekolah nanya, Bapak mau ngajar apa nih? Saya elektronika dihapus saja. Mau diganti jahit gitu katanya. Nggak beda banget. Ayo. Selamat datang Pak Puji. Ya. Teman-teman semua, jumpa kembali di podcast kita, yaitu Satu Frekuensi. Kita kedatangan tamu kita, yaitu guru kita tercinta Pak Puji. Maaf lengkapnya Pak Puji Raharjo. Pak Puji Raharjo. Pasti pada kenal kan dengan Pak guru kita ini, Pak Puji Raharjo. Pak Puji saat itu mengajar elektro ya Pak ya? Elektronika. Ada ya mata pelajaran elektronika dulu ya? Ada. Ada. Saya ingat ada. Iya. Saya ingat dulu kan kalau perempuan kan ngambil kayak keterampilan ya kayak perempuan gitu. Saya ngambilnya elektro Pak. Tapi pilihan itu kan Pak, pilihan apa gimana tuh Ya, Pak dulu? pilihan tapi semuanya. Semuanya jadi dapat gitu ya? Ya, seharusnya keterampilan pilihan bebas namanya. Ah, pilihan bebas. Tapi jadi itu kalau pilihan bebas kan 6 jam ya. Ah. 6 jam itu ada PKK misalkan 2 jam, elektronika 2 jam. Oh, Jadi dibagi. Dan cuma saya bagiannya cuma sejam, kadang-kadang 2 jam karena banyak keterampilan. Supaya gampang ngajarnya itu semua ya elektronika aja. Iya. Enak cuma nyolder aja. PKK semua gitu. Jadi nggak bisa milih gitu. Tetap diajarkan sama gitu. Pak itu Formatnya. background Bapak dari elektro atau Bapak Awalnya pas masuk ke 57 kebetulan guru elektro yang nggak ada, Bapak ngajar elektro atau gimana Pak ceritanya? Iya betul. Jadi waktu itu kan tahun 70-an sampai saya kan 79 ya. Mulai Masuk. mengajar ya Pak Waktu ya? itu kan memang elektronika itu sedang tren ya. Jadi banyak orang yang senang belajar elektronika waktu itu karena elektronika itu dulu ya pertama banyak radio keluar, namanya radio, ada tape recorder, Ya. ada radio yang dulu itu harganya sangat waktu itu sangat mahal sehingga muncullah kurikulum itu. Ada kurikulum. Oh, di dalam kurikulum keterampilan kurikulum keterampilan itu ditambah gitu, elektronika. Mungkin dari pemerintah seperti itu, akhirnya kan ada proyek guru elektronika, ada guru keterampilan elektronika, ada guru keterampilan jasa. Jadi itu disebar di seluruh Jakarta waktu itu ya, termasuk saya. Jadi Bapak memang mengambil Iya. guru kurikulum elektronika itu? Apa Pelajaran. elektronika, Jadi pelajaran waktu elektronika? itu ada yang memang dibutuhkan. Jadi begitu mungkin teman saya itu ada 80 orang
80 orang tuh dari namanya dulu IKIP ya UNC itu. Ya, ya, Tapi cuma setahun ini bukan sarjana jadi. ya, ya, ya. Itu ada 80 orang tuh, kira-kira 80 tuh seperti Jakarta semua, nggak ada yang di luar. Itu yang angkatan saya, angkatan 79, ada lagi yang angkatan 78. Jadi Bapak emang banyak. suka gitu Pak dengan Ya. elektro itu, atau karena waktu itu lagi booming jadi ada saya ikut aja deh. Nah, waktu itu Ikut saya itu aja kan ya. dari kecil senangnya elektronika. Memang saya sekolahnya kan STM, bukan SPG. Jadi saya iya, suruh iya, jadi iya. guru, artinya wah nggak mau jadi guru, ngapain jadi guru, pikir saya nggak suka gitu. Ya, oh jadi gurunya yang nggak suka. Saya mau di sekolahan SPG, saya nggak mau gitu. Mendingan STM, tapi jurusan elektronika gitu. Oh iya. Tahunya setelah saya lulus jadi guru. Jadi guru elektronik. Jadi dua predikat itu. Ya, jadi nyambung ya, Pak? sebenarnya saya elektronika itu memang listrik itu saya suka. Saya dari SD kelas 4 itu sering bikin baterai itu untuk punya radio. Dulu kan ada radio itu Iya, iya. sangat mahal. Ya, jadi Ya, Bapak bikin. Saya kan orang kampung ya, kalau dulu radio itu tahun 65, saya kan SD itu tahun Iya. 65 itu radio itu harganya sama dengan seekor sapi waktu itu. Mahal. Iya. Yang 4.000 itu kalau dibelikan sapi bisa. Nah, sehingga kalau zaman dulu kan radio itu satu kelurahan itu cuma berapa orang, biasanya Pak Lurah aja. Nah, kita punya karena dikasih Pak Kapolres dulu itu kan. Bapak saya itu waktu zaman dulu dipakai markas polisi. Jadi waktu sekarang udah merdeka, polisi itu anjang sana ke sana, anjang sana ke rumah, Ke rumah gitu. Bapak. Dengan memberikan hadiah radio itu. Jadi seorang sekampung itu pada nonton. Benar. Nah, itulah yang jadi motivasi saya. Terus saya itu seneng elektronika. Akhirnya saya sebenarnya mau kerja di mungkin sebagai orang teknik, bukan di sekolah, tapi saya akhirnya karena di sekolah juga kurikulumnya ada, dan saya kebetulan mungkin dibutuhkan ya, karena saya mungkin pas tes juga kok gampang masuk, saya padahal saya nggak pinter. Itu perasaan Iya, Bapak aja. maksudnya jadi itu Perasaan. pada saat itu saya merasa beruntung. Saya digunakan untuk menjadi guru, dan saya motivasi saya karena guru itu ada, kebetulan kakak saya juga guru mengajar tapi bukan elektronika. Iya, iya. Nah, masih ingat Pak tahun berapa tuh di 57 tuh? 57 tahun berapa sampai berapa? 1979. 79 udah mulai Maret. Oh, sampai tanggal 1 Maret 1979. Itu langsung pegawai negeri gitu ya Pak ya? Langsung Pada saat itu iya, pada saat itu jadi kan ada proyek pengadaan guru SLU, Sekolah Menengah Umum, termasuk SMP gitu, namanya SLU gitu. Nah, diantaranya guru elektronika itu sudah di saya kuliah atau sekolah itu udah dikasih uang gitu, uang transport gitu sebanyak waktu itu itu yang 12.500. diikut 1 tahun itu. Iya, bener. Iya, ya, jadi dibayar ya. Ya, kita dibayar begitu lulus. Langsung ada nota dinas. Dulu namanya Kanwil gitu. Iya. Kanwil Gatsu ya Pak. Jalan Gatot Gatot Subroto. Subroto. Nah, saya dikasih nota dinas di SMP 57 gitu. Jadi ya yang saya kenal pertama kali di sini di tahun 79 itu Pak Sanusi. Kemudian Pak Anwar juga udah ada. Oh, Pak Iya. Anwar. 79 Berarti ya. duluan Pak Anwar ya dari Bapak ya. Kalau Pak Anwar mungkin udah lama di sini. Karena Pak Anwar di sini udah saya datang itu beliau udah wakil. Oh, Iya. mungkin 5 tahun sebelumnya. Iya, jadi Pak, saya datang kemari bawa nota dinas, Pak Sanusi langsung ya diterima gitu. Langsung ya Pak. Ya, jadi saya ya alhamdulillah beruntung ya. Sampai tahun berapa Pak? Bapak pensiun tahun berapa? Jadi saya itu nggak sampai pensiun karena saya kan tahun berapa itu 90 ada gusuran kalau nggak salah, itu ada bukan 90 92-an lah, 92 ya, 94-an gitu. ada gusuran. Jadi pada saat ada gusuran itulah rumah saya kan nggak di sini karena digusur, nyari yang sono jauh.
Oh, karena pada karena saat itu digusur. kan kita survei Heeh. yang sekarang namanya Pekayon Jakarta itu. Heeh. Kok cuma 40 menit gitu. Naik mobil juga, maksudnya naik angkot 40 menit juga sama bis. Naik motor juga 40 menit. Wah, ini praktis banget ya. Cuma 40 menit. Tapi lama-lama jadi 2 jam. Iya, semakin Belum berkembang. ada terminal kampung rambutan gitu. Iya, iya. Nah, cuma 40 menit. Saya tinggal di situ, rumah gubuk istilahnya. Dapat gusuran dari sini. Maksudnya Pekayon Bekasi Pak? Bukan. Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo. Ada lagi Pekayon Bekasi. Kalau saya Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo. Jadi Bapak tadinya nggak mau menjadi guru, tapi kalau elektro memang suka, Iya, cuma suka. tidak mau menjadi guru, akhirnya menjadi guru ya Pak ya. Ya, Apa? kira-kira seperti itu. Kalau saya maksudnya, saya memang dulu itu nggak tertarik gitu. Saya jadi guru itu udah jadi guru, tapi kok nggak tertarik juga. Ada Setelah, perasaan seperti iya, itu setelah juga? saya 6 bulan mulai tertarik. Oh, 6 bulan, oh iya, saya ini guru, jadi agak tertarik. Apalagi udah 5 tahun itu, ya udah memang ini kalau memang saya udah nasibnya seperti ini, saya memang senang gitu. Mau gimana lagi, ini memang yang harus saya tekuni. Saya jadi berpikirnya seperti itu karena udah mantep gitu. Waktu itu saya masuk itu belum mantep gitu. Bisa Nah Pak, mengajar. pengalaman yang Bapak ingat pertama kali yang berkesan gitu waktu Bapak menjadi guru itu apa Pak? Ada nggak Kalau Pak? pengalaman yang berkesan, maksudnya yang Waktu pertama kali jadi guru menyenangkan gitu ya. ya menyenangkan. Kalau yang berkesan itu, kalau itu memang saya udah lupa ya, tapi ada juga yang mungkin saya sendiri yang kelakuannya yang belum baik mungkin. Saya kadang-kadang ya waktu itu guru tidak seperti guru zaman sekarang ya. Ada guru mukul siswa misalkan, ada guru ngatain siswa semaunya gitu kan, Betul, bisa. belum ada ham soalnya. Iya, yang kita itu guru dianggap benar aja padahal kita salah Iya. itu. Misalkan. Itu banyak yang terjadi di sini, mungkin juga teman-teman dulu, teman-teman kita 85 itu tahu ya guru. Nah, memang dulu tidak sesiap guru sekarang. Kalau guru sekarang itu kan saya lihat teman saya waktu itu masih muda, baru masuk, loh kok udah sedewasa itu. Saya dulu belum seperti ini. Ya kalau dulu kan guru itu nggak sarjana gitu. Ya karena lebih itu ya. Ya. Jadi hanya 1 tahun di IKIP itu ya Pak. Ya kalau sekarang kan 4 tahun. Sekarang kan harus 4 tahun sarjana, terus punya lagi sertifikasi ya. Iya. Ya. Jadi tahun berapa jadi Pak? Tahun 79. Nggak, selesainya di 57? Pensiun. Oh, Masih 2015 saya nggak Pak. pensiun tapi saya mengusulkan pindah Oh, karena rumah saya jauh. karena rumahnya jauh, Oh. jadi pindah Pak Bapak Puji. 98. Oh, Bapak Sembilan- sempat pindah. Ya 98. Oh, di tahun 98. Tahun 98. Terus masih ngajar lagi nggak Pak? Enggak, jadi saya pindah. Tadinya saya kan ngajar 2 tempat di SMP 57 karena belum dikasih lepas sama kepala sekolahnya, namanya Bu Yuyun, Bu Rahma. Di sana sudah nerima gitu. Jadi Oh. saya ngajar kadang-kadang sini sana. Bolak-balik ya. Di berapa tuh Pak? SMP juga? SMP. SMP 258. Oh, jadi Bapak dari 57 tahun 98 ngajar di Sekitar 98, 97, 98 Ya, berarti. oh, sampai 98. Ya, jadi ada Nah, itu Bapak pindah di 258 itu 17. Iya. sampai 2015. Iya, jadi 17 tahunan apa 18? 18 tahun ya. Iya. 18 tahunan. Pak, dulu Naik kan motor. ya zaman dulu nih kalau saya dengar ya, orang tuh pada nggak mau jadi pegawai negeri karena gajinya kecil. Iya, betul sekali. Banyak yang swasta. Iya, betul sekali. Nah, Bapak tuh gimana tuh Pak dengan Maksudnya? kondisi pegawai negeri gaji kecil? Ya. Cukup nggak tuh Pak? Jadi kalau nanti diukur sendiri aja ya, waktu itu saya kan SK saya begini. SK saya pertama di sini
gaji saya 23.000. 23.000 berapa ya? 23.500 apa? Sekian lah gitu Nah, ya. sekarang kalau kita beli nasi Padang itu 350 satu bungkus. Oh, zaman dulu. Jadi kalau 1.000. 1.000 rupiah itu bisa dapat 3 mungkin kalau kita 3 kali tawar makan, beli ya, gitu. Tapi intinya saat itu cukup aja gitu ya Pak. Iya, kalau Dengan dibelikan nasi kondisi gitu ya. Padang nggak cukup karena nasi Oh. Padang 23.000 itu kalau dihitung 23.000 kali 3 itu sekitar berapa ya? Jadi Bapak makannya apa Mbak saat itu Pak? Jadi kita harus Pak. mengadakan efisiensi. Itulah kita 23.000 itu kan harus untuk transport Iya, berapa semuanya untuk lah. semuanya Kak. Kalau ini nanti padahal untuk makan aja nggak cukup. Tapi kalau makannya nasi Padang, kalau makannya warung Tegal itu lebih murah gitu dulu. Terus waktu ngajar dulu gimana Pak? Kan nggak semua anak-anak tuh kan senang elektronik tuh. Terus gimana Bapak ngadepinnya misalnya? Ya memang kalau pelajaran itu kan belum bisa itu yang sesuai dengan keahliannya masing-masing, sampai sekarang pun mungkin belum bisa. Bisa ya. Jadi ya nggak senang juga harus ikut gitu. Jadi memang ya kalau bisa diberikan suatu motivasi gitu, dorongan supaya bagaimana anak itu mau belajar. Cuman itu teorinya seperti itu. Kalau saya kan mungkin waktu itu belum begitu ahli juga saya memberi motivasi pada anak ya, tapi sedikit-sedikitnya ada mungkin supaya anak itu mau belajar gitu. Sebenarnya juga banyak yang menolak istilahnya seperti anak. Tapi Bapak tahu tuh kalau ada misalnya ini anak nggak suka nih gitu. Oh, malah ngomong langsung sama saya. Oh, Tapi gitu. anak-anak perempuan itu kan Kalau kok saya anak perempuan diajarin Langsung beginian elektro. Pak. iya. Kalau sampai saya terbalik Pak, saya suka elektro. Iya ada. Kalau yang PKK Ya dipelajari aja gitu. Jadi tetap harus ngajar Ya gitu tetap, dan memang semuanya kan ada nilainya, semua ada Iya. ulangan sama. Jadi formatnya itu kalau penilaiannya kan sama dengan pelajaran yang lain. Artinya sebenarnya kalau menurut saya elektro itu kan keterampilan, nggak usah ulangan, tapi kan nilai diambil dari ulangan itu. Nah kalau terampil sekali kan nggak ada bukti kan. Kalau ulangan misalnya kayak pilihan ganda, ini jawab semua betul, padahal dia prakteknya nggak bisa. Oh iya. Nah kadang-kadang kita gabung dengan nilai praktek juga. Tapi kalau keterampilan itu sebenarnya kalau menurut saya kan prakteknya itu praktek juga yang penting ya. 50% harusnya. Kalau dulu nggak demikian. Ya. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya elektronik? Enggak Pak? Kelas 1, kelas 2, Kelas kelas 2, kelas 1 kelas aja? 2 ada, kelas 3 ada. Oh, jadi tiap kelas dulu ada ya? Ada. Saya lupa. Dulu saya hanya dibagi 1 jam gitu. Oh, gitu. Jadi Di laboratorium kan kalau nggak salah ngajarnya apa ya, sih kelas? Itu Kalau prakteknya ya. menurut Ada di saya kelas kalau juga, ada di kelas Ada di tuh, kelas Pak, ya. juga? elektronika itu jadi seadanya. Sebenarnya kan elektronika itu penting, yang penting prakteknya, tapi karena kan lihat situasi sekolahnya. Kalau praktek kan harus punya tempat, punya peralatan gitu. Dulu bikin apa sih kita? Tahu. Pensilin Nyolder-nyolder gitu. nyolder. Iya. Seneng aja jadi sampai sekarang tahu tuh Pak. Sekarang jadi mengenal solder itu. Iya, sama timah gitu kan. Ya, Oh timah. gini tuh Iya. cara ngelemnya Ingat. gitu istilahnya. Nah tadi kan Bapak bilang kadang cewek-cewek suka ke saya ngomong, ya saya nggak suka Pak. Iya. Tapi kan Bapak harus tetap memberi nilai. Iya, Nah tetap. Bapak cara ngasih nilainya gimana tuh, Pak? Ngeliat oh ini Iya, namanya kan. siapa? Oh cakep, ah, dan candain duluan apa gimana? Iya. Mungkin juga ada juga ya mungkin perasaan yang seperti itu ya. Selalu ada. Karena iya. kalau orang cakep kan itu manusiawi ada ya Pak. motivasinya, ada gitu loh. Misalkan kalau orang cakep itu terus dia komunikasinya lebih dekat. Bisa gitu. Jadi memang ya nggak bisa ya dipungkiri juga, bisa juga begitu. Jadi gitu. kalau pokoknya kalau cakep itu kan modal apa aja, kalau orang itu kan pengen, apalagi laki-laki maaf nih,
Itu memang ada bedanya kalau yang Udah itu hukum siapa? alam ya Pak. Ya itu nilainya berapa? Akhirnya kita sering komunikasi. Nah kan dia juga timbul motivasi belajarnya. Apalagi yang bukan yang cakep, yang orang tuanya mengenal kita, yang tetangga gitu. Itu juga dia ada motivasi. Nitip anak saya nih Pak. Nah, ya, bukan nitip aja, tapi mungkin karena tetangga ya mungkin jadi komunikasi lebih dekat. Mungkin bisa juga membawa pelajaran itu lebih dekat. Tapi itu kan nggak boleh ya kita membeda-bedakan yang cantik, yang jelek itu hanya kita. Barangkali rahasia, bisa. itu rahasia banget. Itu kan tadi buka tadi. Tadi kan saya yang membuka. Yang membuka Mbak Verta ya. Itu kalau yang cakep bagaimana ya? Bisa jadi. bisa jadi. Bisa Iya. jadi. Tapi sampai sekarang masih ya pelajaran elektronik di tahun sekarang ini masih Pak apa? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Kurikulumnya kan sekarang udah Beda ya? beda lagi gitu. Oh, jadi udah nggak ada. Ya, udah. Ganti SBK kali ya Pak ya sekarang. Jadi kalau elektronika itu habisnya kan ini satu persatu gitu. Jadi nggak habis langsung gitu. Mungkin 57 masih ada, sekolah lain udah nggak ada. Oh, jadi Terus lama-lama guru yang mengajar keterampilan itu nggak ngajar elektronika lagi. Tapi Bapak sampai 2015 itu masih tetap ngajar elektronika atau Enggak. udah? Oh, jadi Bapak ngajar apa tuh Pak? Waktu itu kan yang lagi booming lagi ya ini Hah? komputer gitu. Oh, Pada namanya komputer. Pentium 1, 2, 3. Iya. Jadi boomingnya tahun berapa itu ya? Tahun 98 itu iya lagi boomingnya. Jadi akhirnya tercantumlah kurikulum. Iya Di benar, kurikulum itu 98, ada 99 ya komputer di namanya kantor TIK, apa tuh? Teknologi Informasi. Oh dan iya, Komunikasi. teknologi informasi dan komunikasi. Jadi setelah Bapak pindah di sana, itu pelajaran elektro juga dihapus. Oh iya. Sekarang Bapak mau ngajar apa nih? Kan kepala sekolah nanya, Bapak mau ngajar apa nih? Saya elektronika dihapus saja. Mau diganti jahit gitu katanya. Nggak beda banget. Ah, iya. Saya kan Tata busana itu. sama kepala sekolah saya Pak, ya zaman sekarang masuk jahit Pak. Sekarang itu kan teknologi. Kalau orang Dari solder Kalau- Pakai jarum gitu ya. kayak yang lain itu pelajaran komputer Pak. Gitu. Tapi saat itu saya belum tahu komputer itu. Oh iya. Nah, ya, menjelang tahun 2000, tahun 99. Jadi saya mau ngajar komputer itu, tapi saya nggak punya modal. Saya belum bisa apa-apa komputer. Nah, akhirnya kepala sekolah ya mau, ya udah nanti mulai kelas 1 deh di ini komputer gitu, diajarkan komputer. Nanti bapak gurunya, oh iya, Komputernya cuma satu. ya kirain tahun depan gitu. Oh kan biar bisa belajar. Ya tahunnya tahun itu Langsung kepala gitu sekolah ya, itu. Pak. Wah saya belum siap Pak, saya Belum belum bisa ngajar gitu. Oh itu nanti ini aja Pak, Bapak hubungi, namanya kan Pak Joko Sumbowo, ini Bapak nanti hubungi Pak Joko Sumbowo biar diajarkan bagaimana supaya jadi komputer yang baik gitu. Oh ya, jadi saya ke rumah Pak Joko yang punya komputer, yang menyewakan komputer itu. Terus saya ke Pak Joko, Pak Puji tenang aja, nanti yang ngajar itu anak buah saya. Pak Puji duduk di kelas saja, nanti Jadi yang sebagai nilai apa ya yang Pak ngajar? Puji gitu. Jadi gurunya ada 2 saat itu. Iya. Nah saya ada teman-teman yang protes itu, ini guru ada asistennya, saya bisa juga dong ada guru asisten. Iya. Saya kan gak enak juga kan ngajar gitu. Akhirnya saya 8 bulan itu udah, saya sekarang udah bisa deh ngajar. Jadi itu ngerakit komputer apa program? nggak hanya ngetik saja. Oh. Hanya kalau dulu apa kan, dulu Word Lotus ya gitu Pak? ya? Apa? kalau dulu kurikulumnya belum ada Word, ada DOS, DOS Net, ya, yang DOS model. Oh iya, DOS, pakai Lotus disket DOS ya itu. benar. Masih itu ya. DOS itu misalkan membuka file. Iya. Kalau dulu kan menggunakan perintah tag. Iya. Misalkan Kunci. dir gitu. Iya. Nah, Benar. CD, Iya, pakai iya. disket Ya. ya.
membuka file itu dulu dengan itu. Iya, Jadi dulu kurikulumnya memang itu. DOS, WS, Lotus sampai kelas 3. Jadi kalau WS saya bikin surat itu. Iya. Kalau Lotus yang hitung-hitungan Yang ada. angka-angka, ya. Kalau sekarang Excel itu. Excel. Saya ngajar komputer dari tahun 2000 sampai 2015 ya. Oh, sampai pensiun. selesai. Elektronika udah nggak ada. Luar Makin biasa berkembang ya. terus komputer Luar biasa itu. ya Pak Puji ya. Dari elektro, Terus komputer pertama, komputer Ya. kedua. terus sampai sekarang Tapi Bapak berkembang. terus berusaha. Ya gitu. Itu ya Pak ya, apa? Semaksimal mungkin supaya saya tetap Ya, bisa memberikan apa? Ilmunya. Menjadi guru di tempatnya. memang. Nah kan saya lihat nih Bapak dialeknya masih Jawa nih. Bisa cerita nggak perjalanan hidupnya, lahir di mana, besar di mana Saya- gitu, ke Jakarta Lahir kapan? lahirnya ya. Nah, Saya itu lahir kan di kampung. Kampungnya mana Pak? Kampung banyak. Kampung Kulon Progo, Oh, desanya iya. Wadas, Oke. Kelurahan Giripurwo, Kabupaten Kulon Progo, DIY, daerah Oh, Jawa iya. Yogyakarta. Gitu. Bukan Jawa Tengah ya. Jadi DIY DIY itu ya, provinsi masuk. sendiri. Iya. Ada yang orang bilang oh Jawa Tengah. Oh. Padahal bukan Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh masuk Semarang ya Pak ya. Ya betul. Jogja ya berarti Jogja. Jogja. Ya, Terus namanya lahir di DIY, sana. daerah Jawa Yogyakarta. Kalau di sini kan DKI, daerah Sana khusus DIY. Jakarta. Jadi kalau kecilnya yang masih hidupnya sederhana itu maksudnya sederhana, belum kita sepeda aja belum ada yang kecil itu. Kita belajar Yang sepeda ontel ya? dengan belajar yang gede. Sepeda ontel Ya. yang besar. Kemudian sekolah SD, ceritanya apa? Sekolah. Ya Iya. perjalanannya SD, sampai ke Jakarta. SMP. Pertama saya sekolah SD. Sekolah itu pakai celana kolor, bisa nggak pakai sendal. Nah, SD ya. Gurunya juga seperti itu. Artinya ya kalau guru pakai celana panjang. Iya. Tapi sama dia Pak guru saya namanya ibu guru saya ini namanya Bu Mariam. Maaf nih. Tak sebutkan ya. Itu hanya lulusan SGB. SGB sekolah guru bawah itu setingkat SMP. Oh, SGB ya zaman Ya. dulu ya. Beliau mengajar itu setahun itu anak bisa baca dan menghitung. Orang tua di rumah nggak ikut campur, nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan ikut ngajarin. Orang di rumah namanya orang di sawah ya nggak ngerti. Sibuk kerja. Orang Iya. Dia juga belum tentu bisa baca juga. Iya betul. Jadi itu anak bisa baca dan menghitung sampai 10 atau sampai 20 gitu tuh. Nulis namanya sendiri bisa. Itu setahun gitu loh. Ini hanya lulusan SGB tadi. Jadi guru saya itu guru yang seperti tadi, tapi saya anggap itu sukses berhasil karena hanya lulusan SGB tadi, bisa baca, bisa nulis gitu loh. Jadi Bapak tuh SD, SMP, STM tuh di Jogja ya Pak ya? Ya kalau di SD, SMP itu di desa. Ya. Kalau di IY Oh. atau di Jogja itu kan ada desanya, ada kota. Iya. Oh. Kalau udah STM itu di kampung nggak ada, Oh SMA jadi, aja nggak ada. jadi Bapak STM tuh di kotanya ya, Ya, di Jogja di karena kotanya ya? kalau kita SMP negeri, saya harus jalan 8 kilo lewat kali gede-gede 2. jauh ya Pak. Makanya saya SMP-nya namanya SMP 17 kebetulan. Oh jadi dekat-dekat SMP rumah. swasta ya, hanya jarak 2,5 kilo. Oh, iya. Berarti STM-nya negeri dong karena ke kota. Ya kalau di kota itu udah jalan udah aspal, bisa naik sepeda. Ya saya belajar naik sepeda sudah bisa. Walaupun di jalan dimarahin orang terus, kan mereka masih Masih ya belum masih stabil. Baru belajar. baru pernah juga ditabrak sampai jadi angka 8. Ya, pengalaman sepeda. Sama? ya ada motor gitu yang karena belum bisa kan naiknya. Iya. Nah, Kalapan tahu nggak Pengalaman sampai juga angka bisa. 8 gimana? Angka 8.
Jadi velgnya Velgnya belum gitu, velgnya Iya. bentuknya kan lingkaran, Iya. gitu tabrak. jadi Kayak delapan. iya. Terus ke Jakarta, habis STM di Jakarta gimana tuh proses melamar Tahu. jadi guru? Ya pertama tadi kan mau kerja di PLN kan saya Rencananya. listrik. Cuman kakak saya karena guru tahu cara jadi guru gimana. Itu kamu mau nggak jadi guru gitu? Ah. Oh ya boleh deh. Jadi guru apa? Tapi aku nggak bisa, bukan guru. Oh ini sekolah dulu gitu. Ini di IKIP gitu. Cuma setahun gitu. Nanti jadi guru ini langsung diangkat gitu. Oh ya boleh deh. Besok ikut tes kalau. Jadi saya senjatanya ijazah aja. Alatnya nggak bawa KTP kan belum, masih KTP kampung. Itu dilihat ijazahnya, setor ijazah kita langsung ikut tes gitu. Tes pertama saya diterima, kebetulan ya beruntung juga, mungkin soalnya bisa jawab. Tes kedua ini kalau dulu ada namanya tes interview, itu hanya ditanya-tanya aja, tes lisan lah. Saya masuk juga, ya akhirnya saya bisa kuliah di PGSLP itu, di IKIP. Ya waktu itu belum ada diploma ya. Jadi namanya PGSLP, ada proyek guru PGSLP itu untuk guru SMP, ada PGSLA untuk guru SMA. Saya yang ikut yang SMP. Ya udah setahun saya lulus. Nah, terus ditempatkan dikasih nota dinas, tempatkan di SMP 5 Satu. Oh, langsung ya. Cepat Iya. juga prosesnya. Ya setahun. Setahun. Dan itu udah namanya, kalau orang sekarang sebut CPNS, kalau dulu baru calon pegawai, kalau sekarang namanya CPNS. Dan Iya, sama. tahun 80 langsung diangkat jadi PNS. Tahun 80. Ya. Masih ada itu catatannya dengan gaji 23.000. Jadi SK pertama itu selalu Diminta. diminta. Iya. Kalau Naik kenaikan pangkat, SK pertama harus dilampirin. Jadi kita apa tuh gaji kita tuh pertama Iya. kali berapa? Jadi itu udah naik 100% Mbak Firta. Waktu sebelum tahun, kalau nggak Jadi salah tahun- 23 itu udah naik 100%. Iya, jadi Oh. sebelum naik saya gajinya belum terima karena kan dirapel ya. Oh iya ya. Jadi masih gaji 80% itu saya belum terima. Nah begitu ada naik 100% saya pas diangkat. Oh. Jadi gajinya 23. Iya iya. Menikah di Jakarta bagaimana? Menikah di Jakarta? Oh menikah di Jakarta ya betul. Jadi saya kalau guru kan nyari cewek agak susah. Pantas kalau Di Jakarta banyak Ya. ya Pak. Waduh. Tapi namanya jodoh ya. Iya. Ya tetap kita dikasih dari sudah dijodohkan kan. Orang Jakarta bukan. Orang Jawa, orang Gombong Orang Gombong. tangganya. Tapi saya Mbak Miske tadi orang Purwokerto ya Mbak Firta ya. Itu tetangganya Purwokerto. Putranya berapa putra putrinya? Saya punya anak 2. Yang pertama lahir tahun 86, yang kedua lahir tahun 88. Perempuan semua. Perempuan. Dan yang menikah Pak. Sekarang sudah menikah semua. Oh dua-duanya. Iya. Cucunya Cucunya baru 1 dari anak kedua. anak kedua. Kalau anak pertama itu belum punya ya. Doakan Belum aja. ya, ya, mudah-mudahan cepet Pak. Ya, Ibu mengajar juga atau ibu rumah di tangga? rumah aja. Oh. Di rumah tangga. Kalau dulu kalau guru itu senangnya ya dapat guru gitu, karena gajinya kan jadi double gitu. Kalau saya ya udah, pokoknya rezeki ya nanti mudah-mudahan aja dikasih rezeki, karena dulu ada tokoh agama itu namanya, kalau orang Islam kan ustadz ya. Kalau saya buat makan sendiri aja, saya tanyakan sama ustadz kalau saya buat makan sendiri aja kurang, gimana saya pengen nikah gitu.
Oh nggak apa-apa mas. Namanya Mas Dalhat itu nanti Allah akan mengkayakan. Jadi apa aja nanti kalau menikah dengan baik itu akan ditambah rezekinya. Akhirnya ya saya laksanakan, bener saya makan sendirian kurang, ada istri. Ada istri cukup ya Pak? Iya. Bener juga. Pernah kehilangan saudara nggak Pak? Kalau pernah kehilangan saudara mobilnya ngambil Pak. Kayaknya nggak ada anak yang seperti itu. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Baik-baik semua. Justru ya, Pak? kadang-kadang anak kan lebih baik lebih jujur dari guru. Terus satu lagi nih Pak tentang motor. Dulu kalau nggak salah Bapak nggak pakai bensin ya motornya? Pakai apa tuh gitu? Gimana tuh? Juga pakai, kalau dulu kan sebenarnya bensin sama minyak tanah itu kan hampir sama. Oh, iya. Hanya kan rumus kimianya hampir sama ya, saya nggak belajar gitu. Jadi sama-sama hidrokarbon kan istilahnya. Jadi berubah. Cuman suhunya itu kalau titik bakarnya itu lebih rendah kalau bensin. Jadi minyak tanah juga bisa itu dipakai. Itu asal udah panas mesinnya gitu. Waktu itu minyak tanah kan harganya murah. Ya. Ya. Bisa juga pakai itu kan untuk Jadi cari. dulu di kalangan kita nih cowok tuh tahu kalau Pak Puji motornya pakai minyak tanah Ya kalau nggak masih pakai dingin jadi bensin. bawa minyak tanah. Iya gitu ya Pak, betul itu Ya, Pak. jadi saya Dimodif sama dia nggak pakai Iya, bensin. iya. Karena minyak tanah kan murah dulu kan, kalau sekarang mah Susah. 20.000 susah lagi. Susah ya. jalan-jalan ke Bogor waktu itu udah jauh banget gitu. Kita kalau pakai bahan minyak tanah itu lebih, kalau jauh lebih bagus malah kalau dipakai. Oh, jadi dekat-dekat semakin rumah. panas semakin bagus. Iya, ya? semakin bagus gitu. Jadi kayaknya cukup ya hari ini buat teman-teman di rumah. Mulai episode ke depan mungkin kita akan ngangkat guru-guru kita yang pernah ngajar di kita. Terus ya nggak tiap bulan lah, mungkin 3 bulan sekali atau gimana. Iya. Mungkin dari Pak Puji kita nanti minta informasi siapa guru-guru yang masih ada, dan juga kita ngucapin buat donatur yang udah mendonasi untuk acara ini. Terima kasih dan semoga jangan kapok gitu. Nah ini ada bingkisan Pak dari kita dan teman-teman angkatan 85 buat Bapak, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Puji atas Iya, terima kasih ya. kedatangannya dan menyiapkan waktu untuk kita. Tetap sehat dan Ya, ini hanya bisa hanya ketemu lagi ya. Ya, hanya ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi kalau acara ini ya mungkin saya nggak bisa memberikan yang baik gitu. Emang adanya begini saya ya. Iya. Guru zaman dulu gitu. Pak, Bapak bisa hadir memenuhi Iya. undangan kita, itu kita biasa. udah cukup berterima Senang. kasih, ikut senang. Iya. Nah ini ada sedikit Pak Iya. bingkisan. Ini ada topi Merdeka Belajar dengan kaos Merdeka Belajar. Nanti kalau ada kaos tulisannya, ada tulisannya lebih baik ya dipoto gitu ya. Ya. Tapi bisa dirangkum. bajunya dilepas nggak usah. Jangan, Nggak usah, Pak. nggak usah dipakai lah, ini Dipakai tunjukin di aja, Iya. ditunjukin aja. Topinya belum Pak. Orang tua memang begini ya. Tulisannya bisa dibaca. Oke Pak. Smile. Ya. Pak, ini juga ada, takutnya Bapak lihat, ada sedikit tali kasih dari angkatan 5785. Ya itu terima kasih banyak ini. Saya sudah ketemu, senang. Maksudnya saya kalau ketemu siswa 57 itu ditanya aja saya udah gembira, apalagi ditawakan kami juga. bikin acara begini. Nah, monggo Nah, diterima ini. Bapak. Ini saya terima. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton acara ini dan di rumah. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.